Aku cuma ingin anakku bisa sekolah. Di tengah riuhnya kota yang tak pernah tidur, ada satu sosok sederhana yang berjalan membawa dagangan kecilnya. Namanya Budi. Setiap langkahnya bukan sekadar mencari rezeki, tapi mencari harapan. Harapan agar anak Kenania bisa terus sekolah, walau dirinya harus tidur di trotoar yang dingin dan keras. Kisah ini bukan sekadar tentang kemiskinan, tapi tentang cinta seorang ayah yang tak kenal lelah, dan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari gelapnya hidup. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil rebahan, coba bayangkan. Bagaimana rasanya kalau ayahmu rela tidur di jalan demi kamu bisa sekolah? Atau mungkin kamu pernah melihat, bahkan mengenal seseorang seperti Budi? Tulis di kolom komentar. Dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini? Siapa tahu kisah Budi juga pernah kamu lihat di sekitarmu. Dan sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe agar kisah nyata penuh makna seperti ini terus bisa menemani malammu. Sekarang, mari dengarkan kisah tentang seorang pedagang asongan yang rela tidur di trotoar demi sekolah anak-anaknya. Malam itu, kota masih ramai meski jarum jam sudah melewati tengah malam. Lampu-lampu jalan berkelip di antara deru kendaraan. Dan di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, seorang pria duduk termenung di sudut kamar. Namanya Budi. Keringat di dahinya belum kering meski angin malam masuk lewat celah jendela. Di tangannya, ia menggenggam surat pemberhentian kerja dari pabrik tempatnya bekerja selama 5 tahun. Maaf, kami harus mengurangi karyawan. Begitu bunyinya. Kalimat pendek itu menghancurkan dunia kecil Budi seketika. Ia menatap wajah istrinya, Sari, yang terbaring lemah karena sakit lambung yang tak kunjung sembuh. 2 anaknya sudah tertidur, masih mengenakan seragam sekolah yang sudah mulai pudar warnanya. Budi menarik napas panjang. Ia tahu, besok pagi perut mereka harus tetap terisi, dan anak Kenania harus tetap sekolah. Tapi, dari mana uangnya? Pagi datang, membawa kebingungan. Di warung kopi depan kontrakan, Budi duduk sambil menatap jalan. Ia melihat seorang bapak tua lewat membawa keranjang berisi permen dan rokok linting. Budi memandangi bapak itu lama, lalu tersenyum tipis. Mungkin, itu jawabannya. Sore itu juga, ia menjual satu satania barang berharga. Ponsel bekas yang dulu dibelikan untuk bekerja. Dengan uang hasil jual itu, ia membeli beberapa bungkus rokok eceran, permen, dan kacang rebus. Malamnya, untuk pertama kali dalam hidup, Budi berdiri di perempatan lampu merah dengan suara bergetar, menawarkan dagangannya pada pengendara yang berhenti. Beberapa menatap iba, sebagian menolak, tapi ada 1-2 yang membeli. Di bawah cahaya lampu jalan, Budi menatap uang receh di tangannya. Jumlahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli nasi bungkus dan susu untuk anak Konania besok pagi. Dan di saat itu, ia tahu, inilah jalan barunya. Jalan seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi sekolah anak Konania. Pagi itu, matahari baru muncul di balik gudang-gedang tinggi. Budi sudah berdiri di pinggir terminal dengan keranjang kecil di tangannya. Di dalamnya, ada permen, rokok eceran, dan kacang rebus. Modal terakhir dari hasil menjual ponsel kesayangannya. Langkahnya ragu, tapi hatinya mantap. Setiap kali ada bus datang, ia mendekat pelan sambil berkata sopan. Permen, Pak. Rokok, Bu. Kacangnya masih hangat. Beberapa penumpang menoleh. Ada yang tersenyum, ada yang berpaling tanpa bicara. Budi tak marah. Ia tahu, tidak semua orang mau membeli. Yang penting baginya, tetap mencoba. Hari pertama tidak mudah. Ia hanya dapat beberapa lembar ribuan. Keringat bercucuran, perut lapar, tapi ia bertahan. Saat istirahat, ia duduk di bawah pohon sambil membuka bekal nasi bungkus dari rumah. Nasi dingin, sambal tipis, tapi terasa nikmat karena hasil kerja sendiri. Sore menjelang, dagangan belum habis, tapi Budi tidak menyerah. Ia tahu, kalau pulang sekarang anak Kenania mungkin hanya makan dengan garam. Maka ia terus berkeliling dari terminal ke perempatan. Dari lampu merah ke halte bus, menjelang malam, hujan turun rintik-rintik. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Budi memeluk keranjangnya agar tidak basah. Di tengah guyuran hujan, seorang sopir ojek online menghampirinya, membeli 2 bungkus kacang, dan memberikan uang lebih. Buat anak di rumah. Pak, semangat ya, katanya singkat. Budi hanya bisa tersenyum, matanya hangat. Di tengah kerasnya dunia, ternyata masih ada hati yang lembut. Malam itu, ia pulang dengan baju basah dan kantong berisi uang receh. Di wajahnya tak ada lelah yang berarti. Hanya rasa syukur kecil yang tumbuh di dada. Di depan pintu rumah, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Selama anak-anakku bisa sekolah,
aku nggak akan berhenti jualan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak gelap tanpa bintang. Dan suara kendaraan terus berlalu tanpa henti. Di tepi jalan dekat terminal, Budi duduk di bawah pohon besar sambil memeluk keranjang dagangannya yang sudah hampir kosong. Hari ini dagangannya lumayan laku, tapi tak cukup untuk membayar kontrakan. Besok, ia harus keluar. Ia menatap uang di tangannya. Menghitung berulang kali, berharap jumlahnya bisa bertambah. Padahal, ia tahu mustahil ketika malam makin larut. Budi berjalan pulang dengan langkah berat. Di depan kontrakan, tuan tanah sudah menunggu dengan wajah tegas. Maaf, Bud, aku juga butuh uang sewa. Kalau besok belum bayar, tolong kosongkan kamar ini. Katanya pelan tapi pasti. Budi hanya mengangguk, menunduk dalam diam. Malam berikutnya, setelah mengantar Sari dan anak Kanania ke rumah saudaranya di kampung, agar mereka tidak ikut menderita, Budi kembali ke kota sendirian. Ia membawa keranjang dagangannya, satu baju ganti, dan tikar tipis. Tak ada lagi atap di atas kepala. Ia memilih trotoar di dekat halte bus yang agak sepi. Tikarnya digelar, keranjangnya dijadikan bantal. Angin malam berhembus menusuk tulang. Tapi Budi hanya menatap langit sambil berdoa pelan. Ya Tuhan, kuatkan aku, asal anak-anakku tetap bisa sekolah. Aku rela tidur di mana saja. Beberapa orang lewat menatapnya sekilas, sebagian iba, sebagian tak peduli. Namun Budi sudah tak memikirkan pandangan orang. Ia tahu, malam ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang ayah yang berjuang tanpa batas sebelum matanya terpejam. Ia tersenyum kecil. Di tengah bising dan dingin, ia masih punya satu alasan untuk bertahan. Cinta untuk keluarga kecilnya. Pagi masih gelap ketika Budi terbangun oleh suara sapu jalanan. Ia menggeliat pelan di atas tikar tipis yang lembab karena embun malam. Badannya pegal, tapi semangatnya belum padam. Ia bangun, merapikan dagangan, dan bersiap menyambut hari baru. Saat sedang menata permen dan kacang di keranjangnya, seseorang menyapanya. Baru ya, Mas? Jualan di sini. Budi menoleh, melihat seorang pria tua dengan wajah ramah. Namanya Pak Tono. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi senyum di wajahnya hangat seperti mentari pagi. Baru beberapa hari, Pak. Masih belajar, jawab Budi sopan. Pak Tono tertawa kecil. Belajar jadi asongan itu gak ada sekolahnya, Mas. Cuma butuh hati yang kuat sama niat yang tulus. Sejak hari itu, mereka sering berjualan di tempat yang sama. Saat Budi kehabisan dagangan, Pak Tono sering berbagi. Saat hujan tiba-tiba turun, mereka berteduh bersama di bawah jembatan. Di sela istirahat, Pak Tono sering bercerita tentang masa mudanya, tentang istri yang dulu juga ia perjuangkan, tapi kini sudah tiada. Budi mendengarkan dengan penuh hormat. Ia merasa seperti punya ayah baru di jalanan. Dari Pak Tono, ia belajar cara menawar harga di grosir, cara menyimpan uang kecil agar tak tercecer, bahkan cara tersenyum walau sedang lapar. Sore itu, mereka duduk berdua di pinggir trotoar, sambil memandangi matahari tenggelam di balik gedung. Pak Tono berkata pelan, "Hidup di jalan itu keras, Bud. Tapi jangan biarkan hatimu ikut keras. Selama kamu jujur dan kerja keras, Tuhan gak akan tinggal diam." Budi hanya mengangguk. Di matanya ada cahaya kecil yang belum pernah muncul sebelumnya. Cahaya harapan. Karena di tengah kerasnya kota, akhirnya ia tak lagi sendirian. Ia punya teman seperjuangan. Malam itu, trotoar kembali menjadi tempat Budi beristirahat. Suara kendaraan sudah mulai berkurang. Hanya sesekali terdengar klakson jauh di kejauhan. Di sebelahnya, Pak Tono sudah tertidur dengan tubuh diselimuti koran bekas. Budi belum bisa memejamkan mata. Ia menatap langit yang muram, lalu mengeluarkan selembar kertas kusut dari saku bajunya. Kertas itu berisi tulisan tangan sederhana. Surat kecil yang ia buat untuk anak Kanania di kampung. Tetap semangat belajar ya. Jangan khawatir soal uang sekolah. Bapak di sini baik-baik saja. Bapak kerja keras supaya kalian bisa jadi orang sukses. Tulisan itu basah di bagian bawah. Entah karena embun malam atau air matanya sendiri. Ia tahu surat itu takkan pernah sampai. Tapi menulisnya membuat hatinya tenang. Seolah ia sedang berbicara langsung dengan anak Kanania. Di tengah keheningan malam, Budi tersenyum kecil. Ia membayangkan wajah anak sulungnya, Raffi, yang selalu bilang ingin jadi guru. Dan adiknya, Nisa, yang senang menulis puisi di buku lusuh. Mereka adalah alasan kenapa ia belum menyerah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menerbangkan surat kecil itu. Budi refleks berdiri dan mengejar, tapi kertas itu melayang jauh, jatuh di selokan. Ia berdiri diam menatapnya, lalu tertawa pelan. Ya sudah, mungkin Tuhan yang bacain suratnya malam ini, gumamnya.
Budi kembali duduk. Dari kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar. Ia menutup mata, memeluk keranjang dagangannya, dan berbisik. Selama aku masih bisa bernapas, harapan gak akan mati. Malam itu, di tengah gelap dan dingin, Budi menemukan cahaya yang paling tulus. Harapan di dalam hatinya sendiri. Hari itu langit terlihat mendung sejak pagi. Awan hitam menggantung rendah, seolah membawa kabar buruk. Tapi Budi tak punya pilihan. Ia tetap melangkah ke terminal, membawa keranjang dagangan yang mulai usang. Kalau hujan pun, rezeki tetap ada, pikirnya sambil menatap ke langit. Siang menjelang, angin mulai berhembus kencang. Para penumpang berlarian mencari tempat berteduh. Hujan turun deras tanpa ampun. Dalam hitungan menit, jalanan berubah jadi genangan air. Budi berlari kecil mencari tempat berlindung, tapi tak sempat. Keranjang dagangannya terjatuh. Kacang rebusnya tumpah, bungkus permen basah, dan rokok ecerannya hancur terkena air. Ia berjongkok di bawah atap kecil toko yang sudah tutup, memandangi sisa dagangan yang kini tak bisa dijual lagi. Uang yang seharusnya untuk kirim ke kampung hilang sudah. Di wajahnya, air hujan bercampur dengan air mata. Ia tak menangis keras, hanya diam, membiarkan semuanya jatuh perlahan. Ya Tuhan, aku cuma mau anak-anakku tetap sekolah. Kenapa harus seberat ini? Gumamnya lirih. Waktu berjalan lambat. Di tengah hujan, seseorang datang menghampirinya. Seorang gadis muda dengan payung besar dan wajah penuh iba. Bapak, nggak apa-apa? Tanyanya lembut. Budi menggeleng pelan. Nggak apa-apa, nak. Cuma dagangan aja yang hilang. Gadis itu tersenyum simpati. Lalu membuka tasnya dan memberikan roti serta air mineral. Bapak makan dulu ya, nanti masuk angin. Budi menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, nak. Tuhan, baik sekali kirim orang sebaik kamu. Gadis itu tersenyum. Nama saya Rina, Pak. Saya sering lewat sini. Bapak jualan tiap hari ya? Bude mengangguk. Hujan masih turun. Tapi entah kenapa, sore itu tidak terasa terlalu dingin lagi. Di antara air yang mengalir di trotoar, Budi menemukan sesuatu yang baru. Harapan kecil dari seseorang yang peduli. Sejak sore hujan itu, Budi sering bertemu dengan Rina, gadis muda berhijab, mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis skripsi tentang kehidupan pedagang kecil di kota besar. Setiap pagi, saat Budi mulai berjualan di terminal, Rina datang dengan buku catatan dan senyum hangat. Ia bukan sekadar meneliti, tapi juga mendengarkan. Pak Budi nggak capek jualan terus tiap hari? Tanya Rina suatu siang. Budi tersenyum, menghapus peluh di dahinya. Capek sih, nak. Tapi kalau ingat anak-anak di kampung, capeknya hilang sendiri. Rina menulis cepat, lalu menatap Budi penuh kagum. Berarti semua ini demi mereka ya? Iya, jawab Budi pelan. Biar mereka bisa sekolah tinggi, biar nggak hidup di jalan kayak bapaknya. Hari-hari berikutnya, Rina makin dekat dengan Budi dan Pak Tono. Ia sering membantu menjualkan dagangan lewat media sosial. Ia memotret, menulis kisah Budi, lalu mengunggahnya dengan caption yang sederhana tapi menyentuh hati. Tak disangka, banyak orang yang melihat unggahan itu. Beberapa mulai datang ke terminal hanya untuk membeli dagangan Budi. Rina tersenyum melihat perubahan kecil itu. Lihat, Pak, dunia maya juga bisa bantu orang baik. Budi tertawa kecil. Saya nggak ngerti soal internet. Nah, tapi kalau bisa bantu jualan, alhamdulillah. Suatu sore, Rina datang membawa selembar kertas. Di sana tertulis angka hasil penjualan dari pemesanan online. Jumlahnya lebih besar dari yang pernah Budi bayangkan. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Nak Rina, ini kebanyakan. Saya nggak enak. Rina menatapnya lembut. Nggak, Pak. Itu semua hasil kerja keras Bapak. Saya cuma bantu sedikit. Budi menunduk haru. Di matanya ada kilau air bening. Dalam diam, ia tahu Tuhan sedang menjawab doanya lewat seorang gadis muda yang berhati baik. Hari-hari Budi kini tak lagi sepi seperti dulu. Semenjak Rina mengunggah kisahnya di media sosial, banyak orang mulai datang ke terminal hanya untuk membeli dagangannya. Ada yang sengaja mampir sebelum naik bus. Ada pula yang hanya ingin menyapa dan memberikan semangat. Pak Budi yang jualan kacang rebus itu ya? Saya lihat di internet, ucap seorang pembeli muda sambil tersenyum. Budi hanya bisa mengangguk kikuk. Belum terbiasa jadi pusat perhatian. Tapi di dalam hatinya, ia bersyukur. Rezekinya datang dari arah yang tak pernah ia duga setiap sore. Ia menghitung hasil jualannya dengan mata berbinar. Uang yang dulu hanya cukup untuk makan kini, bisa dikirim lebih banyak ke kampung. Ia menulis surat lagi untuk anak-anaknya. Sekarang Bapak bisa kirim lebih. Belajarlah yang rajin, nak. Doakan Bapak, biar kuat jualan terus.
Pak Tono pun ikut senang melihat perubahan itu. Nah, Bud, rezeki nggak akan salah alamat. Tuhan tahu siapa yang sabar. Budi tertawa kecil. Kalau bukan karena Rina, mungkin saya masih jualan sepi kayak dulu, Pak. Sore itu, Rina datang membawa kabar. Pak, banyak orang yang mau bantu Bapak. Ada yang mau beli grosiran juga. Bude tertegun. Bener, Nak. Iya, tapi Bapak harus bisa percaya diri. Sekarang Bapak bukan cuma pedagang kecil. Bapak contoh buat banyak orang. Kata-kata itu membuat dada Budi terasa hangat. Ia tak pernah bermimpi dikenal orang, apalagi dianggap inspirasi. Ia hanya ingin anak Hanania bisa terus sekolah. Tapi ternyata perjuangan sederhana bisa menggerakkan hati banyak orang. Malamnya, Budi duduk di trotoar yang sama tempat dulu ia menangis sendirian. Bedanya kini, senyumnya lebih tulus. Ia menatap langit dan berbisik. Ternyata benar, Tuhan gak pernah tidur. Beberapa minggu berlalu, kehidupan Budi mulai berubah. Dagangannya selalu habis, bahkan sebelum malam tiba. Ia bisa mengirim uang lebih banyak ke kampung. Namun, di balik kabar baik itu, perlahan muncul bayangan kecil yang mengusik hatinya. Suatu sore, telepon dari Sari, istrinya, masuk. Mas, aku dengar ada yang bantu jualan kamu ya? Cewek muda itu. Suaranya terdengar ragu. Budi tersenyum tipis, walau tak bisa dilihat. Iya, namanya Rina. Dia bantuin Bapak jualan lewat internet, Sar. Orangnya baik, gak usah khawatir. Sari diam sejenak. Aku percaya. Cuma, hati-hati aja, Mas. Dunia sekarang beda. Kadang kebaikan bisa disalahpahami. Budi menghela napas. Ia tahu Sari tidak bermaksud curiga, hanya takut kehilangan. Sejak ia tinggal di kota sendirian, jarak membuat semuanya terasa lebih dingin. Sementara itu, Rina tetap datang seperti biasa. Ia tidak tahu tentang percakapan itu. Ia terus membantu, membawa pesanan online, mencatat hasil penjualan, dan bahkan mulai menyiapkan ide kemasan baru. Kalau kacangnya dikemas rapi, bisa dijual di toko oleh-oleh, Pak. Katanya bersemangat. Budi hanya bisa kagum dengan semangat gadis itu. Ia merasa seperti mendapat anak perempuan tambahan yang peduli. Namun, gosip mulai beredar di sekitar terminal. Beberapa pedagang mulai berbisik. Itu si Budi, deket banget sama cewek muda. Budi mendengar tapi memilih diam. Ia tahu, orang akan selalu bicara, apapun yang ia lakukan. Malamnya, ia menatap foto keluarga di ponselnya. Gambar lama, tapi penuh kenangan. Ia mengusap layar itu perlahan. Berbisik, Sari, aku masih orang yang sama. Aku cuma berjuang buat kalian. Di bawah langit malam yang sunyi, Budi sadar, perjuangan bukan cuma soal lapar dan dingin, tapi juga menjaga hati tetap jujur di tengah segala cobaan. Hari itu, terminal terasa lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berlalu lalang, suara klakson bersahutan, dan aroma hujan kemarin masih tertinggal di udara. Budi berdiri di tempat biasa, menjajakan dagangannya sambil tersenyum. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan gelisah yang tak ia mengerti. Siang menjelang, ponselnya berdering, nomor yang sangat ia kenal. Assalamualaikum. Mas, suara Sari terdengar pelan. Tapi kali ini berbeda. Ada getar yang sulit disembunyikan. Waalaikumsalam. Kenapa, Sar? Kok suaranya kayak orang habis nangis? Sari terisak. Raffi, anak kita, dikeluarin dari sekolah. Katanya, uang ujian belum dibayar 2 bulan. Budi terdiam. Dunia seolah berhenti sejenak. Hujan yang tadi cuma rintik, kini terasa mengguyur di dalam dadanya. Kenapa nggak bilang dari kemarin, Sar? Kan aku bisa kirim lagi. Aku nggak mau nyusahin, Mas. Aku kira masih bisa nunggu, tapi tadi Kepsek datang ke rumah. Raffi malu, Mas. Dia nangis. Budi tak bisa menahan air matanya. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk dengan hidup masing-masing, ia berdiri sendiri, memegang ponsel erat-erat. Denggarja, Sar, besok aku kerja dari pagi sampai malam. Aku janji, uang itu nyampe sebelum minggu depan. Jangan biarkan Raffi berhenti sekolah. Hari itu, Budi tak sempat makan siang. Ia terus berjualan di bawah panas terik. Hingga malam menjelang, peluh bercampur debu di wajahnya. Tapi matanya penuh tekad. Beberapa kali Rina menawari istirahat, tapi Budi menolak. Maaf, Nak, hari ini saya nggak bisa santai. Anak saya harus sekolah. Apapun caranya, malam turun, dan jalanan mulai sepi. Budi masih berdiri di bawah lampu jalan, menggenggam keranjang yang hampir kosong. Ia menatap uang di tangannya, lalu berbisik pelan, untuk Raffi, untuk masa depan kalian. Malam itu, di tengah lelah dan kesunyian, seorang ayah berjanji tak akan berhenti berjuang sampai Anokenania kembali ke sekolah.
Hari-hari setelah kabar dari kampung terasa berat bagi Budi. Ia memaksa tubuhnya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan dari satu lampu merah ke lampu merah lain, menjajakan dagangannya tanpa henti. Setiap receh yang ia terima, langsung ia kumpulkan untuk dikirim ke kampung. Makan kadang tak sempat. Tidur hanya sebentar di trotoar dengan perut kosong. Tapi di matanya, tekad itu masih menyala. Demi anaknya bisa sekolah lagi. Namun tubuh manusia punya batas. Sore itu, udara terasa sangat panas. Budi merasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Saat melangkah menyeberang jalan, kakinya lemas. Keranjang dagangannya terlepas. Jatuh berserakan di aspal. Permen dan kacang berguling kemana-mana. Orang-orang hanya menatap sekilas. Lalu berlalu. Budi mencoba bangkit. Tapi tubuhnya tak mau bergerak. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia hanya sempat berbisik lirih. Ya Allah, jangan sekarang. Anak-anakku masih butuh aku. Lalu semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, Pak Tono menemukannya tergeletak di trotoar. Lemah dan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tanpa pikir panjang, Pak Tono berteriak minta tolong. Sampai akhirnya seseorang memanggil ambulans. Budi dibawa ke rumah sakit dengan tubuh penuh debu dan luka kecil di tangan. Di atas ranjang darurat, ia tampak tenang seperti sedang tidur. Tapi di dalam hatinya, badai besar sedang bergejolak antara hidup dan harapan yang belum sempat ia wujudkan di luar ruangan. Pak Tono duduk gelisah sambil memegang keranjang dagangan yang kini kosong. Ia berbisik pelan, tenang. Bud, kau nggak sendiri. Kami semua doain kau kuat. Malam itu, di bawah lampu rumah sakit yang redup, seorang pejuang kecil berada di titik terendah hidupnya. Tubuhnya terbaring lemah, tapi semangatnya masih belum padam. Malam itu, hujan turun pelan di luar rumah sakit. Di dalam ruang darurat, Budi masih terbaring lemah. Wajahnya pucat. Selang infus menempel di tangan yang dulu terbiasa menggenggam keranjang dagangan. Napasnya teratur, tapi pelan. Pak Tono duduk di kursi tunggu. Matanya sembab karena cemas. Ia tak punya banyak uang. Tapi ia sudah berlari kemana-mana mencari pertolongan. Beberapa jam kemudian, langkah kaki terdengar cepat di koridor. Rina datang dengan napas terengah. Pak Tono, gimana keadaan Pak Budi? Masih di dalam, nak? Kata dokter, dia kelelahan parah dan kurang gizi. Rina menutup mulutnya, menahan tangis. Tanpa pikir panjang, ia menuju ruang administrasi. Ia membayar biaya perawatan dari tabungannya sendiri. Pak Budi nggak boleh dipindahkan sebelum sembuh. Saya yang tanggung dulu, katanya tegas. Beberapa hari kemudian, Budi mulai sadar. Pandangannya buram. Tapi ia mengenali suara lembut di samping ranjang. Pak Budi. Akhirnya bangun juga. Suara itu milik Rina. Budi menoleh pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Nak Rina, saya. Di mana ini? Di rumah sakit, Pak. Bapak pingsan di jalan. Untung Pak Tono nemuin. Budi mencoba bangun. Tapi tubuhnya lemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya cuma mau kerja keras buat anak saya, nak. Saya nggak mau nyusahin siapapun. Rina menggenggam tangannya. Bapak nggak nyusahin siapapun. Kadang orang baik juga butuh ditolong. Sekarang giliran Bapak istirahat. Di luar ruangan, Pak Tono berdiri memandangi jendela. Ia berbisik pelan. Syukurlah masih ada orang seperti Rina. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Budi bisa tidur tanpa rasa takut. Ia merasa hangat bukan karena selimut rumah sakit, tapi karena kebaikan hati yang datang tanpa diminta. Dan di antara hembusan angin hujan di luar sana, Tuhan seolah berbisik lembut. Lihat, Bud, doa orang sabar selalu sampai. Hari itu, cahaya pagi masuk lembut melalui jendela rumah sakit. Burung-burung di luar terdengar berkicau, seolah ikut merayakan sesuatu. Budi sudah mulai bisa duduk. Wajahnya masih pucat, tapi matanya hidup kembali. Rina datang membawa bubur hangat dan senyum seperti biasa. Pagi, Pak. Sudah mendingan? Budi mengangguk pelan. Udah, nak. Rasanya kayak baru dikasih hidup kedua. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Seorang perempuan berkerudung masuk dengan langkah tergesa dan mata yang berkaca-kaca. Mas. Budi menoleh. Suara itu sangat ia kenal. Sari? Suaranya bergetar. Sari langsung berlari memeluknya. Tangisnya pecah di dada Budi. Mas, aku takut banget. Katanya Mas jatuh pingsan di jalan. Aku kira aku hampir kehilangan Mas. Budi memeluknya erat. Air matanya ikut jatuh. Maaf, Sar. Maaf, udah bikin kamu khawatir. Aku cuma pengen Raffi sama Nisa bisa sekolah. Aku lupa
kalau aku juga harus jaga diri. Rina berdiri di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan senyum haru. Ia tahu, keluarga itu sudah lama menahan rindu. Sari menatap Rina dengan mata lembut. Kamu yang nolong suamiku ya? Terima kasih. Nak, aku nggak tahu harus balas apa. Rina menggeleng pelan. Saya cuma bantu sedikit, Bu. Yang hebat itu Pak Budi. Saya cuma pengantar takdir baik. Ruangan itu hening, tapi penuh kehangatan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi tidak merasa sendirian. Di sebelahnya ada Sari. Di hatinya ada harapan baru. Dan di depan matanya ada orang-orang yang benar-benar peduli. Menjelang sore, Budi menatap jendela, melihat langit biru yang cerah. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata pelan, mungkin aku pernah jatuh, Sar, tapi aku nggak akan berhenti bangkit. Karena selama ada kamu dan anak-anak, aku masih punya alasan untuk hidup. Malam itu, rumah sakit bukan lagi tempat sakit, tapi saksi kembalinya sebuah keluarga yang hampir hancur oleh nasib, namun disatukan lagi oleh cinta dan ketulusan. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Budi mulai pulih. Tubuhnya belum sekuat dulu, tapi semangatnya justru makin menyala. Ia tak lagi tidur di trotoar, karena Rina mencarikan tempat singgah sederhana, sebuah kamar kecil di belakang kios makanan dekat terminal. Suatu pagi, saat Budi sedang membantu pemilik kios membereskan dagangan, datanglah seorang pria paruh baya, berpakaian rapi. Namanya Pak Darto, pengusaha makanan ringan yang kebetulan mengenal Rina lewat kampus. Ini Pak Budi ya? Saya sering lihat kisah Bapak di internet. Hebat ya, masih mau berjuang sekeras itu, katanya sambil tersenyum. Budi menunduk malu. Saya cuma pedagang kecil, Pak. Nggak hebat apa-apa. Saya cuma mau anak saya bisa sekolah. Pak Darto menepuk bahunya. Itu justru yang hebat. Dunia butuh orang jujur dan pantang menyerah. Kalau Bapak mau, saya ada tawaran. Budi menatapnya heran. Tawaran apa, Pak? Saya punya usaha camilan keliling. Saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk bantu jadi distributor kecil di sekitar terminal ini. Bapak, mau coba? Budi terdiam. Hatinya bergetar. Ia tak percaya ada kesempatan sebesar itu datang padanya. Mau, Pak? Saya mau belajar. Bagus, jawab Pak Darto. Mulai besok, saya kirim stok ke sini. Bapak jual, hasilnya kita bagi. Hari itu, Budi pulang dengan mata berbinar. Ia membawa kabar baik untuk Sari lewat telepon. Sar, doamu didengar Tuhan. Aku dikasih kerjaan baru. Sekarang aku nggak cuma jualan di trotoar. Suara Sari di ujung telepon bergetar bahagia. Alhamdulillah, Mas. Aku bangga banget. Malamnya, Budi duduk di depan kamar kecilnya. Ia menatap bintang di langit dan berbisik. Ternyata, Tuhan memang selalu kasih peluang kedua. Asal kita nggak berhenti percaya. Di bawah cahaya lampu jalan, wajah Budi tampak damai. Dari seorang pedagang asongan yang tidur di trotoar, kini ia mulai menapaki babak baru. Babak yang disebut harapan. Beberapa bulan berlalu sejak Budi menerima tawaran dari Pak Darto. Hidupnya perlahan berubah. Setiap pagi ia menjemput barang dagangan dari gudang kecil, lalu membaginya ke beberapa pedagang di sekitar terminal. Ia bukan lagi sekadar penjual asongan. Sekarang, Budi menjadi pemasok kecil bagi mereka yang dulu menjadi teman seperjuangan. Rina sering datang memantau dan membantu mencatat pesanan. Lihat, Pak, dulu Bapak cuma bawa keranjang. Sekarang punya stok 1 karung penuh, katanya sambil tersenyum. Budi tertawa pelan. Semua karena bantuan kalian. Kalau nggak ada Rina dan Pak Tono, mungkin aku masih tidur di trotoar. Pak Tono menepuk bahunya sambil tersenyum bangga. Bud, sekarang giliranku belajar dari kamu. Dulu aku yang ngajarin kamu jualan. Sekarang kamu ngajarin aku berani bermimpi lagi. Beberapa minggu kemudian, berkat kerja keras dan kejujurannya, Pak Darto menawarkan sesuatu yang lebih besar. Budi, kamu sudah bisa jalan sendiri. Aku lihat kamu rajin dan bisa dipercaya. Kalau mau, buka aja kios kecil. Aku bantu modal awalnya. Budi sempat terdiam lama. Kata kios terasa seperti mimpi. Ia ingat malam-malam dingin di trotoar, tikar lusuh, dan lampu jalan yang dulu jadi satu-satunya cahaya. Kini, ia benar-benar punya tempat berdagang sendiri. Beberapa hari kemudian, papan kecil bertuliskan kios Budi Snack dan minuman berdiri di tepi terminal. Tak besar, tapi cukup untuk menaruh cita-cita yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Budi berdiri di depan kios itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu aku tidur di depan trotoar ini, katanya lirih. Sekarang aku berdiri di tempat yang sama, tapi dengan hidup yang berbeda. Sore itu, banyak pedagang lewat menyalaminya. Pak Tono membantu menata barang. Rina memotret untuk diunggah lagi ke media sosial.
Dan saat senja menutup hari, Budi hanya menatap langit dengan senyum syukur. Dari trotoar ke toko, dari kesedihan ke keberkahan, semua berawal dari satu hal, cinta seorang ayah untuk anak-anaknya. Hari itu, kios kecil Budi tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan tetap mampir membeli camilan, ada yang sekadar menyapa. Ada pula yang memuji keramahan Budi. Di antara kesibukan itu, sebuah suara familiar terdengar dari arah jalan. "Pak Budi!" Budi menoleh. Dari kejauhan, Rina berlari kecil sambil membawa map tebal di tangannya. Senyum di wajahnya sama seperti dulu, tulus dan hangat. "Rina, sudah lama banget nggak kelihatan," ucap Budi gembira. Rina tertawa kecil. "Iya Pak, saya sempat sibuk sidang skripsi, tapi akhirnya lulus juga." Budi ikut tersenyum bangga. "Wah, selamat nak, saya ikut senang. Kamu pasti sudah jadi orang sukses sekarang." Rina menggeleng pelan. "Belum Pak, tapi saya bawa kabar gembira buat Bapak." Ia membuka mapnya dan memperlihatkan sebuah artikel majalah. Di sana, ada foto Budi sedang berdiri di depan kiosnya. Dengan judul besar, "Dari trotoar ke toko, kisah ayah penjual asongan yang menginspirasi." Budi menatap lama halaman itu. Tangannya gemetar. "Ini, saya." "Iya Pak," jawab Rina tersenyum. "Kisah Bapak viral waktu itu, dan banyak orang yang pengen tahu kelanjutannya. Saya ceritakan semua. Perjuangan, kejujuran, sampai akhirnya Bapak bisa punya kios ini." Budi terdiam, menatap foto dirinya di kertas itu. Bukan karena bangga, tapi terharu. "Saya cuma jualan nak. Saya nggak pernah nyangka bisa dikenal orang." Rina menatapnya lembut. "Justru itu Pak, orang seperti Bapak yang dunia butuh, yang berjuang tanpa pamrih." Tak lama, beberapa wartawan lokal datang meminta izin untuk meliput langsung ke kios. Budi sempat bingung, tapi Rina meyakinkannya, "Biarkan orang tahu kalau kejujuran masih ada di jalanan." Sore itu, kios Budi dipenuhi senyum. Pak Tono tertawa melihat banyak kamera. Pelanggan ikut bersorak kecil. Budi menatap ke arah Rina dan berkata pelan, "Nak, kamu datang lagi. Bawa berkah lagi. Kamu tahu, Tuhan memang selalu kirim orang baik di waktu yang pas." Rina hanya tersenyum. Matanya hangat. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma murid dari seorang pedagang hebat yang ngajarin saya arti perjuangan." Beberapa hari setelah kisahnya dimuat di majalah, Budi mendapat undangan tak terduga. Sebuah kampus di kota itu memintanya menjadi pembicara di acara motivasi mahasiswa. Awalnya, ia menolak. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya pedagang kecil yang beruntung. Tapi Rina, yang kini menjadi asisten dosen di kampus itu, meyakinkannya. "Pak, mereka butuh dengar cerita nyata dari orang yang pernah jatuh, tapi nggak menyerah. Cerita Bapak bisa jadi penyemangat buat banyak orang." Akhirnya, Budi setuju. Hari itu ia datang dengan baju terbaik yang ia miliki, kemeja putih sederhana dan sepatu yang sedikit usang, tapi bersih. Aula kampus penuh, ratusan mahasiswa duduk mendengarkan. Saat Budi naik ke panggung, suasana langsung hening. Ia menatap wajah-wajah muda di depannya, lalu mulai berbicara dengan suara pelan tapi tegas. "Saya bukan orang pintar. Saya nggak punya gelar. Tapi saya tahu satu hal. Hidup ini nggak akan berubah kalau kita terus nyalahin keadaan. Semua mata tertuju padanya. Dulu saya tidur di trotoar, jualan asongan di bawah panas dan hujan. Tapi saya punya alasan untuk bangkit. Anak-anak saya mau mereka punya kehidupan lebih baik. Jadi setiap kali mau menyerah, saya ingat wajah mereka." Budi berhenti sejenak, menarik napas dalam. Suaranya mulai bergetar. "Jangan takut gagal. Takutlah kalau kalian berhenti berusaha. Karena di dunia ini, yang paling kuat bukan orang kaya, tapi orang yang gak mau menyerah." Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Beberapa mahasiswa tampak berkaca-kaca. Rina menatap Budi dari sudut ruangan. Matanya penuh bangga. Selesai acara, seorang mahasiswa menghampirinya dan berkata, "Pak, saya malu. Saya sering ngeluh cuma karena tugas kuliah. Tapi Bapak bisa sabar di tengah ujian hidup seberat itu. Terima kasih udah ngingetin kami arti syukur." Budi hanya tersenyum. "Nak, kalau hidupmu berat, ingat aja, selalu ada alasan untuk bertahan. Saya aja bisa, apalagi kalian." Malam itu, Budi berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia sadar, perjuangannya bukan cuma untuk anak kenannya lagi, tapi untuk menginspirasi orang lain agar tak berhenti berjuang. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun berat yang dulu penuh keringat dan air mata kini tinggal kenangan. Kios kecil Budi di terminal terus berkembang. Dari satu etalase, kini ia punya 3,
Beberapa pedagang lain ikut bergabung, bekerja bersamanya dengan sistem bagi hasil. Namun yang paling membahagiakan bukanlah uang, tapi kabar dari kampung. Sore itu, Budi menerima telepon dari Sari. Suaranya terdengar bergetar menahan haru. "Mas, Raffi lulus ujian?" Dan bukan cuma itu, dia diterima di Universitas Negeri, jurusan pendidikan. Budi terdiam. Matanya langsung basah. Ya Allah, serius, Sar? Anak kita keterima kuliah? Iya, Mas. Berkat kiriman dari kamu selama ini, Raffi nggak nyangka bisa lanjut sekolah. Dia pengen jadi guru. Katanya, biar bisa bantu anak-anak miskin di kampung. Budi tak bisa menahan tangisnya. Ia menatap langit, tersenyum di antara air mata yang jatuh. Terima kasih Tuhan, perjuanganku nggak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, Raffi mengirimkan foto dirinya memakai toga sederhana. Latar belakangnya rumah kayu tua, tapi di wajahnya terpancar kebanggaan. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan. Untuk Bapak, pahlawan sejati tanpa pangkat. Semua ini berkat keringat dan doa Bapak. Budi memeluk foto itu lama. Ia teringat malam-malam dingin di trotoar, hujan yang pernah merendam dagangan, dan rasa lapar yang ia tahan demi uang sekolah. Semua itu kini berubah menjadi senyum kebahagiaan. Di sebelahnya, Sari dan Nisa duduk sambil menangis bahagia lewat panggilan video. "Mas, lihat anak kita, akhirnya berhasil." Budi hanya bisa mengangguk. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Dulu aku cuma pengen mereka bisa sekolah, tapi ternyata Tuhan kasih lebih. Dia kasih aku alasan buat terus hidup." Malam itu, Budi menatap foto anaknya lagi. Dalam hati ia tahu, setiap langkah kecil yang dulu terasa berat, kini telah membawa cahaya besar bagi masa depan keluarga kecilnya. Beberapa bulan setelah Raffi resmi kuliah, hidup Budi semakin stabil. Kiosnya di terminal makin ramai, dan ia kini dikenal sebagai sosok ramah yang selalu membantu siapapun yang datang padanya. Tapi, di hati kecilnya, ada satu hal yang terus terngiang. Janji untuk tidak lupa pada mereka yang masih berjuang di jalanan. Suatu pagi, Budi melihat seorang pemuda duduk di bawah pohon dekat terminal, menjajakan permen dengan wajah lesu. Pakaiannya kumal, keranjangnya nyaris kosong. Budi mendekat dan berkata lembut, "Daganganmu nggak laku, Nak?" Pemuda itu menunduk. "Iya, Pak. Udah 2 hari nggak balik modal." Budi terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Saya dulu kayak kamu, jualan di trotoar, tidur di pinggir jalan. Kalau kamu mau, saya bantu. Tapi kamu harus janji satu hal, jangan pernah nyerah." Pemuda itu menatapnya bingung, tapi mengangguk cepat. Sejak hari itu, Budi mulai membantu beberapa pedagang kecil di sekitar terminal. Ia mengajari mereka cara menyusun dagangan, menghitung modal, dan menabung sedikit demi sedikit. Bahkan, dengan saran dari Rina, ia membuat kelompok kecil bernama Sahabat Jalanan, wadah bagi para pedagang asongan yang ingin belajar berdagang lebih baik. Setiap minggu, mereka berkumpul di depan kios Budi, mendengarkan cerita dan berbagi pengalaman. Pak Tono yang kini ikut mengelola kios sering berkata, "Lihat, Bud, dulu kita cuma 2 orang di trotoar. Sekarang kita punya banyak teman seperjuangan." Budi tersenyum haru. "Iya, Pak. Dulu kita cuma cari makan, sekarang kita bisa bantu orang lain cari harapan." Kisah mereka mulai tersebar. Beberapa organisasi sosial datang menawarkan bantuan. Tapi Budi selalu bilang hal yang sama. "Kami bukan butuh belas kasihan. Kami cuma butuh kesempatan." Malam itu, saat kios sudah tutup dan jalan mulai sepi, Budi duduk di depan tokonya sambil menatap bintang. Ia teringat masa lalunya, malam pertama di trotoar, lapar, dingin, dan kesepian. Kini, tempat itu berubah jadi ruang penuh cahaya. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Kalau dulu, aku dibantu orang baik. Sekarang giliranku jadi orang itu." Pagi itu, matahari menyinari terminal dengan lembut. Burung-burung beterbangan di langit biru, dan di depan kios sederhana bertuliskan, "Kios Budi, snack dan minuman." Tampak seorang pria parubaya tersenyum pada setiap pelanggan yang datang. Dialah Budi, lelaki yang dulu tidur di trotoar. Kini berdiri tegak di tempat yang sama, tapi dengan kehidupan yang jauh berbeda. Kiosnya ramai. Para pedagang kecil datang bergantian untuk mengambil stok dagangan. Di pojok kios, terpajang foto lama. Budi dengan keranjang asongan di tangan. Wajah penuh peluh, tapi mata yang menyala. Sore itu, Rina datang membawa kabar. "Pak, kelompok Sahabat Jalanan mau diundang ke acara TV lokal. Mereka pengen Bapak cerita tentang perjuangan hidup." Budi terkejut, lalu tertawa kecil. "Dulu aku cuma pengen bisa makan tiap hari, Rina. Sekarang malah disuruh tampil di TV. Tuhan memang lucu ya." Rina tersenyum. "Bapak pantas, karena Bapak
Bukti kalau ketulusan bisa mengubah hidup. Beberapa pedagang ikut menepuk bahunya. Kami semua belajar dari Bapak. Tanpa Bapak, kami mungkin masih di jalanan. Budi menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Kalau aku dulu bisa berdiri lagi, kalian pun bisa. Hidup itu bukan tentang seberapa sering jatuh, tapi seberapa banyak kita mau bangkit." Menjelang senja, Budi berdiri di depan tokonya. Ia menatap trotoar yang dulu menjadi tempat tidurnya. Angin sore berhembus lembut, membawa kenangan yang dulu pahit, tapi kini terasa manis. Ia tersenyum, menatap langit sambil berbisik, "Semua ini demi sekolah anak, demi masa depan yang dulu cuma bisa aku impikan." Kini, Budi bukan lagi sekadar pedagang asongan. Ia simbol perjuangan. Bukti bahwa doa dan kerja keras bisa mengubah nasib siapapun yang tak menyerah. Kalau kamu dengar kisah ini sampai habis, itu artinya hatimu masih hangat. Tulis di kolom komentar. Dari kota mana kamu mendengarkan? Dan apakah kamu juga punya kisah perjuangan yang ingin dibagikan? Jangan lupa tekan subscribe, karena dengan begitu, kamu ikut menyebarkan semangat bagi semua orang yang masih berjuang di luar sana. Dan ingat, setiap perjuangan kecil, kalau dilakukan dengan cinta, bisa mengubah hidup, seperti yang dilakukan Budi, pedagang asongan yang dulu tidur di trotoar, tapi kini berdiri dengan kehormatan.